Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Turiskia. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai studi kasus gangguan klinis pada pasien yang terkena skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. World Health Organization menyatakan terdapat sekitar 20 juta penduduk seluruh dunia yang mengalami skizofrenia. Di Indonesia, data riset kesehatan dasar menunjukkan proporsi gangguan jiwa skizofrenia mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013, yakni dari 1,7 per 1000 menjadi 7 per 1000 penduduk Indonesia. Nah, terdapat beberapa faktor yang berperan terhadap kejadian skizofrenia, yaitu yang pertama faktor genetik, faktor biologis, faktor biokimia, faktor psikososial, status sosial ekonomi, stres, dan penyalahgunaan obat. Rendahnya status ekonomi beresiko 6 kali lebih besar dibandingkan dengan status ekonomi tinggi sebagai penyebab skizofrenia. Sementara itu, orang tanpa pekerjaan memiliki resiko 6,2 kali lebih tinggi mengalami skizofrenia dibandingkan dengan orang yang sudah memiliki pekerjaan. Feedback menyatakan gejala skizofrenia terbagi ke dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Gejala positif yang dapat timbul pada klien skizofrenia salah satunya beresiko mengalami gangguan perilaku seperti perilaku kekerasan. Dan Sutejo mengungkapkan pada perilaku kekerasan dapat mengakibatkan hilangnya kendali terhadap perilaku individu, senada dengan hasil penelitian Subu, Holmes, dan salah satunya saya lupa, bahwa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berpotensi untuk menyakiti diri sendiri, menyerang orang lain, merusak fasilitas hingga ide untuk bunuh diri. Volavka juga menyebutkan bahwa klien skizofrenia dengan perilaku kekerasan apabila tidak segera ditangani dapat berdampak pada bunuh diri dan kematian yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap stigma yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang bisa dilakukan adalah melalui strategi pelaksanaan meliputi mengendalikan perilaku kekerasan secara fisik, dilakukan dengan nafas dalam dan pukul bantal, melalui obat dengan prinsip 5 benar, obat secara teratur, secara verbal, yaitu dengan mengungkapkan, meminta dan menolak dengan baik, dan dengan cara spiritual seperti berdoa dan beribadah. Nah, intervensi yang bisa dilakukan pada kasus ini adalah yang pertama, komitmen agama memegang peranan penting dalam menghindari individu jatuh dalam keadaan sakit, mengatasi dengan peningkatan kemampuan ketika sakit, disertai dengan mempercepat penyembuhan selain dari aspek medis. Yang kedua, mendengarkan Asmaul Husna secara signifikan dapat menurunkan tingkat kecemasan pada klien dengan masalah resiko perilaku kekerasan. Yang ketiga, ada terapi murotal atau terapi murotal surah Ar-Rahman dinilai efektif dan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penurunan perilaku kekerasan sebelum dan sesudah dilakukan terapi pada kelompok intervensi. Yang terakhir, terapi spiritual mendengarkan Al-Quran ayat kursi dapat membuat perasaan menjadi tenang dan nyaman sehingga berdampak terhadap penurunan tingkat emosi klien dengan resiko perilaku kekerasan. Nah, berdasarkan data di atas, peneliti dalam penelitian ini berharap melalui intervensi mengontrol marah secara spiritual dengan murotal ayat kursi pada klien skizofrenia dengan masalah resiko perilaku kekerasan dapat memperoleh ketenangan dan kesejukan hati sehingga mengalami perubahan perilaku kekerasan dan memiliki kemampuan berespon terhadap stresor secara adaptif dan klien bisa sembuh. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai studi kasus gangguan skizofrenia ini. Apabila ada salah kata dari saya dan salah penjelasan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.